Assalamualaikum, hari ini kami ingin praktikum biokimia yaitu tentang hidrolisis pati enzimatis. Dan ini adalah alat dan bahan yang akan kami gunakan pada praktikum ini. Sebelum kami memulai praktikum, kami membuat label nama pada setiap tabung reaksinya. Oke guys, ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, masukkan pati tepung terigu sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Di sebelahnya, masukkan juga pati tepung tapioka ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Setelah gelas ukur diisi dengan pati tapioka dan pati terigu, masing-masing dengan 10 ml, lalu pindahkan ke tabung reaksi sebanyak 5 ml. 5 ml untuk 2 tabung reaksi pati tepung terigu dan 5 ml untuk 2 tabung reaksi tepung tapioka. Selanjutnya, masukkan 2 ml NaCl ke dalam tabung reaksi yang sudah ada pati tepung tapioka. Selanjutnya, panaskan pati tepung tapioka yang sudah dicampur dengan NaCl sampai suhunya 80 derajat. Lalu setelah didinginkan dengan suhu 30 derajat, kemudian dipanaskan kembali sampai pati tepung tapiokanya mendidih. Lalu dinginkan kembali pati tapioka hingga suhunya sekitar 30 derajat. Selanjutnya, masukkan betadin sebanyak 1 tetes ke dalam tabung reaksi yang berisi pati tepung tapioka. Lalu panaskan pati tepung tapioka hingga menjadi seperti semula. Pati tepung tapioka diberikan HCl. Dipanaskan, maka akan terjadi hidrolisis pati tepung tapioka. HCl bertindak sebagai katalis untuk mempercepat hidrolisis, sehingga pati tepung tapioka menghasilkan molekul-molekul sederhana. Dan ketika iodin dicampurkan dengan pati tepung tapioka dan HCl, maka terjadi reaksi antara iodin dan sisa-sisa pati yang belum terhidrolisis. Iodin bereaksi dengan amilosa, salah satu komponen pati, membentuk kompleks dengan warna biru keunguan. Oleh karena itu, maka campurannya akan berubah dengan warna biru keunguan. Namun, ketika dipanaskan lagi, hidrolisis akan berlanjut dan pati tapioka akan berubah menjadi warna semula. Selanjutnya, uji iodin pada pati tepung terigu. Langkah-langkahnya sama seperti iodin pati tepung tapioka. Yang pertama, panaskan pati terigu dengan HCl hingga suhunya sampai 80 derajat Celcius. Lalu dipanaskan kembali sampai mendidih. Setelah didinginkan tadi hingga 30 derajat Celcius. Setelah mendidih, didinginkan lagi untuk menambahkan betadin ke dalamnya, itu suhunya hingga 30 derajat Celcius. Lalu tambahkan iodin atau betadinnya beberapa tetes ke dalam pati tepung terigu tersebut. Lalu dipanaskan di atas api bunsen hingga berubah warna seperti semula. Jadi jika pati tepung terigu diberi HCl asam klorida, maka terjadi reaksi hidrolisis pati terigu. HCl bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi hidrolisis. Selama hidrolisis, ikatan-ikatan pada pati terigu terurai, menghasilkan molekul-molekul glukosa yang sederhana. Iodin bereaksi dengan amilosa, salah satu komponen pati yang membentuk kompleks berwarna biru keunguan. Oleh karena itu, campurannya akan berubah menjadi biru kehitaman. Namun ketika dipanaskan lagi, reaksi hidrolisis akan terus berlanjut dan semua pati terigu akan menjadi glukosa. Glukosa tidak bereaksi dengan iodin, sehingga warna biru kehitaman dan campurannya akan berubah menjadi bening. Perubahan warna ini terjadi karena iodin berinteraksi dengan struktur pati terigu, menghasilkan kompleks yang berbentuk berbeda tergantung pada tingkat hidrolisis pati. Selanjutnya, uji Fehling pati tepung tapioka. Pertama, panaskan pati tapioka dan HCl hingga suhunya berada di 80 derajat. Lalu diangin-anginkan beberapa saat dan dipanaskan lagi hingga air HCl dan pati tapioka mendidih. Setelah mendidih, lalu dinginkan pati tepung tapioka dan HCl hingga suhunya berada di 30 derajat Celcius.
Lalu masukkan cairan NaOH pada pati dan HCl sebanyak 2 ml. Selanjutnya, masukkan cairan Vehling A ke dalam cairan pati tapioka, HCl, dan NaOH. Selanjutnya, sebelum direbus, terlebih dahulu dihomogenkan hingga semuanya tercampur rata. Setelah rata, lalu direbus. Setelah dipanaskan dengan cara direbus beberapa saat hingga mendapatkan warna keunguan di dasar tabung reaksi. Selanjutnya yaitu uji Vehling pada pati tepung terigu. Cara kerjanya itu sama seperti uji Vehling pada pati tepung tapioka, yaitu pati dicampurkan dengan HCl lalu dipanaskan 80 derajat, terus didinginkan hingga suhunya menjadi dingin atau bisa 30 derajat Celcius. Setelah dingin lalu ditambahkan NaOH 10% sebanyak 2 ml ke dalam campuran pati dan HCl tersebut. Lalu setelah NaOH dimasukkan Vehling A ke dalam tabung reaksi yang sudah ada pati, HCl, dan NaOH itu sebanyak 1 ml. Setelah dimasukkan, itu dihomogenkan, diputar sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu dipanaskan dengan cara direbus selama beberapa menit. Yang pertama, dia menghasilkan warna agak kebening-beningan, lalu seperti kemerah-merahan. Setelah itu dia berubah menjadi warna orange. Oke, cukup sekian hasil video praktikum kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.